Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maulida Rahmania, Magister Psikologi Psikolog. Saya adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah, program studi S1 Psikologi. Saya telah menjadi dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah sejak tahun 2018. Video ini adalah pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pelaksanaan pengajaran sebagai salah satu komponen portofolio penilaian sertifikasi dosen. Saya mengampu beberapa mata kuliah seperti Psikologi Pendidikan, Intervensi Psikologi Non-Klinis, Metode Penelitian Kuantitatif Eksperimen, Psikodiagnostik 2, Observasi dan Wawancara, serta Desain Pembelajaran Kemaritiman. Mata kuliah tersebut sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu bidang Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Intervensi Psikologi Non-Klinis. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi yang ditempuh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah di semester 4 dengan prasyarat telah mengambil mata kuliah Psikologi Pendidikan. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu merancang desain intervensi psikologi non-klinis dengan metode modifikasi perilaku atau konseling atau psikoedukasi atau pelatihan maupun teknik intervensi psikologi non-klinis lain yang diperbolehkan dengan mendasarkan diri pada konsep teoritis dalam psikologi dan kode etik psikologi Indonesia. Materi pembelajaran pada mata kuliah intervensi psikologi non-klinis ini yaitu dasar-dasar intervensi psikologi non-klinis, kemudian intervensi psikologi berbasis pembuktian atau evidence based, metode intervensi psikologi mulai dari psikoedukasi, pelatihan, pendampingan, promosi, bimbingan dan konseling, kemudian masuk ke intervensi psikologi di berbagai bidang, yaitu intervensi psikologi non-klinis dalam bidang kesehatan, intervensi psikologi non-klinis bidang sekolah, intervensi psikologi non-klinis dalam bidang kerja, intervensi psikologi non-klinis dalam bencana, peran seni dalam intervensi psikologi non-klinis, pengembangan evaluasi dalam intervensi psikologi, serta penyusunan rancangan intervensi psikologi non-klinis. Bentuk pembelajaran dalam mata kuliah ini diantaranya ada perkuliahan tatap muka, kemudian perkuliahan asinkronus, tugas mandiri, dan juga tugas kelompok. Kemudian komponen penilaian pada mata kuliah ini yaitu penilaian tengah semester sebanyak 20%, tugas sebanyak 15%, dan tugas proyek akhir kelompok sebanyak 65%. Proyek akhir mata kuliah ini adalah rancangan intervensi psikologi non-klinis yang dibuat dan juga boleh dilaksanakan oleh mahasiswa berdasarkan bimbingan oleh dosen. Jadi pada mata kuliah ini di penilaian tengah semesternya adalah dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda begitu ya, yang dapat mengetahui pemahaman mahasiswa terkait materi-materi yang sudah disampaikan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 sebelum UTS dilaksanakan. Jadi mulai dari prinsip-prinsip intervensi psikologi non-klinis, kemudian evidence based intervention gitu ya, kemudian metode-metode intervensi psikologi non-klinis, kemudian assessment psikologi non-klinis gitu ya, kemudian intervensi psikologi di bidang kesehatan, di bidang sekolah, di bidang kerja, dan juga intervensi psikologi saat bencana. Nah, di pertemuan setelah UTS, mahasiswa setelah mendapatkan beberapa materi termasuk sampai dengan evaluasi pelaksanaan intervensi, mahasiswa akan mendapatkan dosen pembimbing. Mahasiswa dalam kelompok akan mendapatkan dosen pembimbing untuk mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen pembimbing tersebut terkait intervensi psikologi yang akan mereka laksanakan. Mahasiswa memiliki kebebasan apakah mereka akan membuat rancangan intervensi atau sampai melaksanakan intervensi psikologi yang telah dirancang tersebut. Jadi dalam satu kelas dibagi menjadi
minimal 5 kelompok karena ada 5 bidang yang akan dibagi, yaitu bidang pendidikan atau sekolah, kesehatan, kemudian kerja, kemudian bencana, dan seni dalam intervensi psikologi. Begitu. Jadi masing-masing kelompok akan mencari komunitasnya dulu atau mencari kelompok individu yang memiliki permasalahan tertentu, baik itu di sekolah maupun di tempat kerja atau di komunitas. Kemudian setelah mereka mendapatkan permasalahan, mereka dapat mengkonsultasikan permasalahan yang mereka temukan tersebut kepada dosen pembimbing masing-masing untuk mereka mendapatkan arahan, begitu ya, intervensi psikologi apa yang cocok sesuai dengan permasalahan yang mereka temukan tersebut. Jadi mereka akan mendiskusikan terkait permasalahannya, kemudian apakah sudah ada evidence based intervention yang cocok untuk permasalahan tersebut, begitu. Kemudian accessible, bagaimana mereka memungkinkan untuk melaksanakan intervensi psikologi pada permasalahan tersebut, sampai membuat rancangan intervensi sesuai dengan evidence based dan juga sesuai dengan permasalahan yang ada, begitu. Nah, di proses pembimbingan juga dilakukan secara berkelompok, kemudian dilakukan di luar jam kuliah, begitu. Kemudian di dua pertemuan terakhir mata kuliah ini dilaksanakan untuk paparan atau presentasi intervensi psikologi non klinis yang dirancang maupun yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa. Demikian penjelasan proses pembelajaran mata kuliah intervensi psikologi non klinis yang saya ampu. Berikutnya, saya akan menyampaikan proses pemberian materi dalam bentuk ceramah pada pertemuan kedua mata kuliah intervensi psikologi non klinis, dengan materi yang akan disampaikan adalah intervensi psikologi berbasis pembuktian atau evidence based psychological intervention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada siang hari ini kita bertemu dalam pertemuan kedua mata kuliah intervensi psikologi dan klinis. Materi yang kita bahas adalah evidence-based psychological intervention. Sebelum kita masuk ke materi, saya review dulu di pertemuan sebelumnya, begitu ya. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mendapatkan pengantar tentang intervensi psikologi dan klinis, begitu ya. Teman-teman sudah mendapatkan prinsip-prinsip dalam intervensi psikologi dan klinis, kemudian apa bedanya intervensi psikologi dan klinis dengan intervensi berbasis klinis, begitu. Nah, sebelum kita masuk ke evidence-based psychological intervention, ada beberapa data yang akan saya tunjukkan. Oke, bisa dilihat ya. Datanya, 1 dari 4 pekerja berjuang secara diam-diam dengan kesehatan mental mereka, gitu ya. Jadi pekerja-pekerja tuh ada yang mengalami kecemasan, entah karena apa namanya pekerjaan yang overload begitu ya, atau kalau misalkan di pekerja ini sudah berumah tangga, ada juga konflik rumah tangga yang mungkin bisa jadi mengganggu performanya bekerja begitu ya. Ada juga yang mengalami stres begitu ya terhadap deadline-deadline pekerjaan, kemudian ada juga yang sampai lembur, ada juga yang mendapatkan ekspektasi gitu ya dari para atasannya atau teman kerjanya, begitu. Ada juga yang mendapatkan konflik dari sesama pekerja, begitu ya. Jadi banyak, berarti banyak ya, 1 dari 4 tuh cukup banyak, berarti orang-orang yang mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental, begitu ya. Kemudian, nah, data berikutnya juga eh, dari data berikut ini gitu ya sudah diketahui bahwa ada 10 penyakit terbesar berdasarkan siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia. Nah, ternyata 10 penyakit terbesar dari anak-anak hingga ke dewasa itu salah satu di antaranya adalah penyakit terkait dengan kesehatan jiwa gitu ya. Jadi mulai dari anak-anak sampai dewasa usia 60 tahun itu salah satu penyakit yang dialami itu adalah penyakit terkait dengan kesehatan jiwa. Jadi cukup banyak gitu ya yang terjadi di Indonesia.
hal gitu ya dari beberapa data yang sudah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan mental gitu ya dengan orang yang menerima pelayanan kesehatan mental gitu. Jadi yang butuh pelayanan kesehatan mental banyak, tapi yang memberikan pelayanan kesehatan mental lebih sedikit gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa jumlah psikolog di Indonesia itu juga tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Indonesia dengan data yang tadi kita temukan gitu ya, bahwa dari anak-anak hingga umur 60 itu masalah kesehatan jiwa itu adalah salah satu penyakit yang hampir selalu dialami oleh orang-orang di rentang usia tersebut gitu. Kemudian tantangannya karena banyak sekali orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan mental, maka perlu menyebarkan intervensi yang efektif untuk menurunkan permasalahan kesehatan mental di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Gitu. Jadi, intervensi yang efektif adalah intervensi yang berbasis pembuktian atau intervensi yang evidence based yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa itu randomized control trials gitu ya? Jadi bagaimana kita tahu bahwa treatment atau intervensinya itu efektif gitu ya. Teman-teman nanti bisa lihat di bagian metode pelaksanaan atau metode penelitiannya gitu ya. Apakah responden dalam penelitian itu dipilih secara randomized gitu ya. Kemudian dilakukan kontrol gitu ya atas beberapa kelompok dan kemudian diberikan eksperimen atau diberikan perlakuan tertentu. Jadi misalnya nih ada penelitian tentang prokrastinasi akademik gitu ya. Terus habis itu ada dua kelompok gitu ya, ada kelompok A dan kelompok B, lalu di dalam satu sekolah gitu ya, kemudian dipilih secara random yang jadi kelompok A siapa, yang jadi kelompok B siapa gitu ya, yang tapi sebelumnya sudah diketahui bahwa prokrastinasi akademiknya itu eh, sedang cenderung tinggi gitu. Nah, kemudian setelah di random eh, diberikanlah intervensi kepada kelompok A berupa pelatihan regulasi diri dalam belajar. Kemudian di kelompok B itu tidak dilaksanakan intervensi tertentu gitu. Kemudian setelah diberikan intervensi pelatihan regulasi diri dalam belajar, lalu dikontrol gitu ya, ada pelatihannya berapa hari, kemudian tapi kelompok A dan kelompok B ini tuh kemampuannya hampir sama gitu ya untuk apa intelijensinya misalnya. Nah, sudah ada pengontrolan tertentu, ada intervensinya, kemudian nanti ada pengukurannya gitu ya. Bagaimana apakah prokrastinasi akademiknya itu menurun setelah adanya pelatihan tersebut. Nah, kalau terbukti prokrastinasi akademiknya menurun, maka bisa dibilang intervensi regulasi diri dalam belajarnya itu eh, efektif dalam menurunkan prokrastinasi akademik. Jadi misalnya kalau teman-teman menemukan permasalahan yang sama pada kelompok tertentu gitu ya, mengalami prokrastinasi akademik yang sama, kemudian teman-teman apa ya intervensi yang cocok, kemudian ada hasil penelitian tersebut, maka hasil penelitian tersebut dapat dijadikan evidence base gitu. Jadi dapat dijadikan dasar untuk memberikan intervensi pada kelompok yang akan kalian tangani permasalahan prokrastinasi akademika tersebut. Gitu. Jadi intervensi itu bisa efektif gitu ya. Intervensi itu bisa dibilang efektif kalau penelitiannya itu eksperimen gitu ya, memberikan intervensi tertentu, lalu membandingkan ada kelompok A dan kelompok B, gitu, kemudian diambilnya secara randomized gitu. Nah, untuk mendalami gitu ya, untuk teman-teman bisa lebih relate, bisa lebih paham bagaimana ya intervensi yang cocok gitu ya untuk suatu kelompok tertentu, maka tugas teman-teman adalah mencari jurnal penelitian, boleh yang warna hijau atau kuning ya, jadi bisa non-randomized control trials, tapi bisa juga yang randomized control trials, eh, yang
Jadi bisa cari di jurnal-jurnal penelitian gitu ya, bisa non-random maupun random kontrol. Jadi hanya dua itu yang boleh dicari gitu ya, yang hijau atau yang kuning. Kemudian di review jurnal tersebut apa hasilnya, apa hasil dari intervensi yang dilakukan oleh peneliti dari yang jurnalnya kalian baca tersebut. Jadi tugas teman-teman adalah mencari bukti gitu ya, evidence base dari suatu intervensi psikologi gitu. Apakah dipahami tugasnya? Baik, deadline-nya itu dikerjakan sekarang gitu ya, bisa dikerjakan saat ini dalam 30 menit ke depan. Begitu. Berikut ini adalah pembelajaran mata kuliah Intervensi Psikologi dan Klinis pertemuan ke-14 yang dilaksanakan secara luring dengan aktivitas yang dilaksanakan pada pertemuan ini adalah presentasi dari masing-masing kelompok yang telah melaksanakan intervensi psikologi dan klinis yang telah didiskusikan oleh dosen pembimbing sebelumnya. Selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, sehat? Sehat. Pikirannya gimana? Sedikit. Sedikit apa? Sedikit. Apa yang dirasain gak seminggu ya? Beberapa hari sebelum UAS. Sudah disaster. Menumpuk, proyeknya udah numpuk ya. Berapa mata kuliah yang UAS-nya proyek? Semuanya dikumpulkan saat UAS. Ya. Wow. Oke, semoga sehat-sehat ya. Kalau nggak sehat nanti nyelesainnya gimana? Karena kan the power of kepepet tuh butuh begadang ya kan, butuh minum kopi. Kalau sakit nggak bisa minum kopi, nggak bisa begadang gitu. Jadi eh dijaga kesehatannya gitu ya. Jangan lupa minum vitamin gitu kan ya, sehingga semua proyeknya bisa terselesaikan. Oke. Kita masuk ke pertemuan 15 mata kuliah intervensi psikologi dan klinis. Saya ingatkan kembali bahwa mata kuliah ini itu tujuannya adalah untuk membantu teman-teman dapat merancang intervensi psikologi non klinis gitu ya untuk komunitas atau kelompok tertentu yang sesuai dengan teori psikologi dan nanti bisa membawa perubahan pada kelompok tersebut gitu. Nah, eh, teman-teman sudah dibagi jadi 5 kelompok ya. Ada sekolah gitu ya atau pendidikan, kemudian kesehatan, kerja, kemudian ada seni dan ada bencana gitu. Nah, teman-teman juga selama beberapa minggu terakhir sudah melaksanakan bimbingan gitu ya dengan dosen pembimbing masing-masing. Ada yang dengan saya, dengan Bu Uung dan juga dengan Pak Lutfi. Kemudian bimbingannya cukup intens ya karena kan butuh bimbingan. Apakah permasalahannya betul gitu ya? Apakah asesmennya betul? Kemudian apakah ada teori yang mendasari itu? Kemudian sampai ke pemilihan intervensi yang akan diberikan kepada komunitas tersebut gitu. Nah, pada hari ini tugas teman-teman semua adalah mempresentasikan gitu ya hasil dari perancangan intervensi psikologi non klinis gitu ya dari 5 kelompok. 4 kelompok sudah melaksanakan rancangan intervensinya dan 1 kelompok yang dalam bentuk rancangan intervensi. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan mempresentasikan kalau yang tentang permasalahan, kemudian teori bisa dipercepat gitu ya, karena kan kita sudah bahas itu di 2 minggu sebelumnya gitu ya. Jadi di hari ini diperbanyak mengenai intervensi apa yang diberikan, lalu kalau yang sudah melaksanakan bisa ditampilkan juga foto atau video selama pelaksanaan intervensinya. Begitu. Sudah siap? Baik. Untuk kelompok yang pertama, ada yang sudah siap? Ada yang mau maju duluan? Eh, Oke. Apa? Random, dipilih random aja ya. Berarti siapapun yang saya sebut harus siap untuk maju mempresentasikan ya. Siap. Oke. Silahkan kelompok seni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Bu Uli, Bu Uung, dan juga Mas Kavi. Kami dari kelompok 5 yaitu kelompok seni akan melaporkan hasil intervensi kami yang berjudul penerapan terapi untuk mengurangi kecemasan pada lansia di Dinas Sosial Diawega. Kami melaksanakannya pada tanggal 19 Juni 2025. Sebelumnya, perkenalkan saya Tasya dengan NIM 0813. Saya Reno Kaldika Muda dengan NIM 31. Saya Nova Ananda dengan NIM 44. Saya Kadek Wina dengan NIM 24. Ada juga teman kami Haikal yang berhalangan hadir. Nah, sebelumnya, kenapa kita memiliki kecemasan? Karena kecemasan merupakan reaksi yang salah satu menampilkan di bawah tekanan emosional atau fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, kecemasan sering menggambarkan situasi yang dinyatakan istilah ketakutan, keprihatinan, dan juga kegelisahan. Lalu, kenapa kita memiliki kecemasan tersebut pada lansia? Richard Weber menyatakan individu di usia di atas 82 tahun yang menderita gejala kecemasan sebanyak 14,5%. Lalu, kita menggunakan foto karena peraturan pada panti tersebut kita dilarang membuat video selama berada di panti. Jadi untuk yang pertama yaitu persiapan kita. Kita para lansia tidak memotong plastik sendiri untuk bunganya, namun kita potongin. Jadi lansia dapat plastik yang sudah potongan. Jadi mereka mendapatkan 5 lembar plastik dan mereka tugasnya hanya untuk membuat bunganya saja. Jadi tidak ada unsur untuk melukai para eyang-eyangnya. Lalu selanjutnya kita mulai membuat demonstrasi dengan eyangnya. Oh nenek, ya nenek, maaf. Neneknya yaitu awalnya kita memberikan contoh saja, namun eyangnya sudah sangat semangat sekali untuk membuat bunga tersebut. Nah, saat kita mendampingi eyang tersebut, terdapat juga eyang yang bercerita bahwa beliau biasanya berkeringat sehingga kemarin agak kesusahan untuk membuat bunganya, sedangkan plastiknya menempel pada tangan tersebut. Iya, licin. Tapi setelah beliau berhasil membuat satu bunga tersebut, beliau ingin menambah lagi untuk membuat bunganya, sehingga pada foto di sebelah kiri terdapat salah satu eyang yang mempunyai 2 bunga. Itu eyang tersebut sudah membuat satu, namun beliau ingin membuat bunga lagi. Kemarin ya berarti ya, kemarin melaksanakan intervensi kepada eyang-eyang laki-laki. Ada juga yang bilang di sana itu kayak curhat gitu, saya sampai nyentuh ke hati gitu. Saya nyaman badan saya berhubungan sama terus curhat gitu. Lalu saat kami sudah selesai melaksanakan intervensi, para eyang kan bisa untuk kembali masing ibu itu banyak dari nenek-nenek yang saling merangkul kita, meluk kita, mendoakan kita. Mereka senang dari kalian misalkan balik dulu ke tujuannya. Tujuan intervensinya apa? Untuk tujuan kita untuk mengurangi kecemasan pada lansia. Bentuk kecemasan yang terlihat pada lansia itu apa? Yang eyangnya tuh merasakan apa enggak? Kok kalian bisa menemukan bahwa itu adalah kecemasan? Kemarin yang kita temuin itu ibu eyangnya itu sempat menyendiri. Jadi meskipun mereka dalam satu panti, tapi pas kita kumpulkan itu masih bertanya temannya, kayak temannya siapa? Ini Christine. Ya, jadi itu eyang-eyang sih bisa ngapain? Dari ini, jadi kita melakukan bunga itu dari plastik. Maksudnya itu tetap apa? Eyangnya tuh meliput plastiknya sendiri. Nanti
kalau yang lagi susah buat bikin tabelnya itu kami bantu, tapi ada yang lebih banyak yang nenek-neneknya itu yang sendiri ngelakuin sendiri sih dari melipetnya, terus ngerapiin, buka-bukain, belai plastiknya itu juga sendiri. Tujuan intervensinya tercapai apa perubahan yang terlihat gitu ya dari sebelum dan sesudah intervensi juga. Untuk perubahannya kami lihat itu Bu, pada saat yang masuk yang cuma nambah gitu saja. Itu kita memberikan pengertian bahwa kita kan melaksanakan membuat bunga secara bareng-bareng. Jadi setelah bunganya jadi banyak para eyang yang mengatakan, aduh kok lucu, aku mau buat lagi. Jadi sebagian banyak yang semangat, sebagian Mbak ini aku minta tambah tangkai, Mbak ini aku minta warna biru, Mbak, minta warna merah. Jadi kita memberikan resepnya itu kita bertanya dulu kepada para nenek mau warna apa, tapi kita memberikan warna tersebut. Jadi salah satu perubahannya lebih ke ekspresi Iya. ya, Iya. yang tadinya terlihat apa tuh namanya nggak banyak berinteraksi, lalu itu ada aktivitas tertentu, maka ekspresinya berubah, kemudian banyak interaksi yang dilakukan, banyak pembicaraan muncul gitu ya, dari yang tadinya diam saja atau menarik diri, tapi jadinya ada interaksi dengan para eyang. Tapi dari setuju kita temukan. Kita kemudian menemukan 2 jurnal yang mengatakan bahwa terapi terbukti Untuk yang pertama itu penggunaan art terapi sebagai bentuk pencegahan stres pada lansia di panti jompo. Studi literatur yang mengkaji 21 artikel ilmiah menunjukkan bahwa art terapi efektif menurunkan tingkat stres, memperkuat mekanisme coping, dan meningkatkan kualitas hidup lansia di panti jompo. Sumbernya Sosius, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, volume 2 nomor 9 tahun 2025. Mohon maaf. Terus yang kedua, terapi seni pada lansia sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan pengurangan stres. Terapi seni meningkatkan suasana hati dan pengurangan tingkat stres pada lansia, memberikan kesempatan mengekspresikan diri dan mengolah emosi. Sumbernya Jurnal Aspirasi tahun 2023. Sebetulnya yang lebih terlihat dari yang kalian lakukan itu jurnal yang kedua sih. Jadi kan lebih ke mengubah suasana hati gitu. Karena kalau yang jurnal yang pertama itu lebih ke yang apa stresnya, karena saya nggak bahas stresnya di dikasih kesempatan untuk belajar juga kali bedanya. Menurut kalian apa yang bisa dilakukan berbeda? Jadi maksudnya kayak kemarin kurang ini deh, kalau aku bisa belajar lagi aku akan Ini Bu, mungkin kalau dari kami mengganti medianya, karena kalau dari plastik itu kan tipis, dan kalau tangannya basah itu nempel-nempel jadi lebih susah, dan para nenek-nenek itu mengeluhkan cuma di situ. Jadi mungkin kalau bisa kita lagi membuat hal yang sama tapi dengan media yang berbeda, kayak kertas ini layangan, pakai kertas layangan, kulit coklat gitu terus. ya berarti memang jika ingin melaksanakan intervensi itu ketika memilih alat dan bahannya itu juga butuh apa tuh namanya pikiran yang lebih luas gitu ya tentang intinya alat dan bahan yang akan digunakan oleh siapa. Ada yang mau kelompok ini boleh pilih kelompok selanjutnya yang masih kelompok mana? Jangan nih. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Pengajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.